Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai pembahasan untuk sistem persamaan linier dua variabel. Oke, kita mulai untuk yang pertama. Di sini ada slide tentang what do you think about this? Dimana ada boneka yang melompat tali, tapi talinya nggak masuk gitu loh, nggak bisa lolos, jadi dia nggak bisa melompat dengan baik. Nah, di sini ini adalah salah satu aplikasi yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Variabelnya apa yang ada pada gambar bergerak ini? Yang pertama adalah variabel pertama adalah tinggi dari bonekanya, yang kedua adalah panjang talinya. Jadi yang namanya sistem persamaan linier dua variabel itu adalah tentang kondisi di mana kita menentukan penyelesaian dari dua buah hal atau nilai yang belum diketahui. Oke, sebelumnya kita akan mulai pengenalan untuk sistem persamaan linier dua variabel. Pengertian sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV adalah sebuah sistem persamaan linier yang terdiri dari dua buah variabel yang belum diketahui nilainya. Jadi kalau misalkan waktu kelas 7 kalian belajar persamaan linier satu variabel, di mana persamaan yang ada adalah X, ini satu variabel. Contohnya misalkan 2X plus 7 itu sama dengan 5. Ini kamu bisa cari, dan ini disebut satu variabel karena variabelnya cuma ada satu, yaitu X. Sedangkan atau persamaan linier dua variabel itu dia punya dua variabel yaitu X dan Y. Bentuknya adalah PX plus QY sama dengan R. Contohnya seperti apa? Misal 2X plus 5Y sama dengan 8. Nah, kalau misalkan pada persamaan linier satu variabel, ini bisa kita langsung tentukan nilai X-nya. Kamu sudah belajar aljabarnya waktu kelas 7. Sedangkan kalau misalkan untuk persamaan linier dua variabel, ketika kita cuma punya satu persamaan, ini belum bisa diselesaikan. Nah, sekarang bentuk umum dari persamaan linier dua variabel atau sistem persamaan linier dua variabel, ya. Dimana kalau yang namanya sistem persamaan linier dua variabel, dia bisa menentukan X dan Y-nya kalau terdapat dua buah persamaan. Ini persamaan yang pertama, ini persamaan kedua. Jadi ketika ada dua variabel dan dikasih tahu dua persamaan, maka persamaan tersebut bisa diselesaikan untuk menentukan berapa nilai X dan berapa nilai Y-nya. Oke, saya harap kalian sampai sini paham ya. Oke, untuk metode penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel atau metode SPLDV, penyelesaiannya itu sebenarnya ada 4 cara. Yang pertama adalah menggunakan grafik, di mana kalian menggambarkan tiap persamaan garis, yang artinya ada dua persamaan garis yang kamu harus gambarkan pada diagram Kartesius. Penyelesaiannya adalah titik potong pada Kartesius tersebut. Yang kedua adalah dengan cara eliminasi, yaitu menghilangkan salah satu variabel dengan cara mengurangkan atau menambahkan kedua persamaan tersebut. Nah, ini kalau cara eliminasi nanti akan ada syaratnya. Gimana kalau misalkan kapan dia harus ditambah, kapan dia harus dikurang. Yang ketiga dengan substitusi atau mengganti salah satu variabel dari persamaan yang ada. Yang keempat, cara gabungan. Cara gabungan itu adalah menggabungkan metode substitusi dan eliminasi secara bersamaan. Jadi kalau misalkan sistem persamaan linier dua variabel, karena kita harus mencari berapa X-nya, berapa Y-nya, berarti nanti kita kan harus ngerjain dua kali. Pertama kita cari X-nya, pertama kita cari Y-nya. Nah, dari metode gabungan ini, nanti untuk yang pertama kita gunakan eliminasi, untuk yang kedua kita menggunakan substitusi. Oke, nah sekarang kita langsung masuk ke contoh soal. Saya punya 3 buah contoh soal. Tentukan penyelesaian SPLDV berikut dengan metode eliminasi, substitusi, atau gabungan. Nah, di sini saya akan menggunakan metode gabungannya. Ya, yang pertama adalah X plus Y sama dengan 12 dan X min Y sama dengan 4. Yang kedua, 2X min 5Y sama dengan 1 dan 4X min 3Y sama dengan 9. Yang ketiga, 3X plus 2Y sama dengan 8 dan X min 5Y sama dengan min 37. Semua penyelesaian ini akan selesai jika kalian sudah mendapatkan nilai X dan
Y-nya. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini kita punya soal untuk X plus Y sama dengan 12 dan X min Y sama dengan 4. Ini adalah sistem yang harus kalian selesaikan untuk menentukan berapa nilai X-nya, berapa nilai Y-nya. Yang pertama, kita gunakan cara eliminasi. Nah, cara eliminasi ini, kalian tentukan dulu variabel mana yang mau dihilangkan. Ya, boleh variabel X-nya dulu atau variabel Y-nya dulu. Misalkan saya hilangkan variabel X-nya. Ya, kalau saya mau menghilangkan variabel X-nya, yang kedua adalah pastikan koefisien dari X itu sama dan punya tanda yang sama. Karena dia X-nya itu sama-sama positif dengan koefisien 1, maka saya bisa langsung mengurangkan persamaan ini. Dimana jadi X dikurang X ini habis karena sama-sama positif. Lalu Y dikurang minus Y itu adalah 2Y sama dengan 12 kurang 4, 8. Berarti Y sama dengan 8 dibagi 2, Y-nya sama dengan 4. Ini yang pertama untuk kita dapat karena kita menghilangkan atau mengeliminasi X, maka yang kita dapat adalah nilai Y-nya. Nah, lalu dari nilai Y yang sudah diketahui, kita gunakan metode substitusinya. Yang kedua, karena ini adalah dengan cara gabungan, substitusi untuk nilai Y sama dengan 4 ke salah satu persamaan. Boleh gunakan persamaan 1, boleh gunakan persamaan 2. Di sini saya ambil persamaan satunya, X plus Y sama dengan 12. Karena substitusi dengan nilai yang sudah kita ketahui sama dengan 4, maka X plus 4 sama dengan 12. X sama dengan 12 dikurang 4, maka X sama dengan 8. Nah, dari dua persamaan yang ada, setelah kita melakukan eliminasi dan substitusi, kita dapat nilai Y sama dengan 4, X sama dengan 8. Berarti untuk himpunan penyelesaian dari SPLDV ini adalah 8 dan 4. Oke. Silahkan diperhatikan, silahkan dipahami. Mudah-mudahan kalian bisa sedikit mulai paham dengan penyelesaian SPLDV-nya. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya, dan kali ini dia nilai koefisien dari variabel X dan Y-nya dia punya angka selain 1. Ya. Di sini saya punya 2X min 5Y sama dengan 1 dan 4X min 3Y sama dengan 9. Jika kalian bertemu dengan soal di mana koefisien dari variabelnya lebih dari 1 atau tidak sama dengan 1, maka untuk menghilangkan salah satu variabelnya ini harus ditentukan dulu KPK dari koefisiennya supaya nilainya sama. Di sini saya lagi-lagi menghilangkan yang X-nya, berarti dari 2 dan 4 ini saya cari KPK-nya, yaitu 4. Berarti yang atas dikali 2, yang bawah dikali dengan 1. Berarti satu baris dikali 2 jadi 4. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya. Di sini saya punya sistem persamaan linear dua variabel di mana koefisien dari variabel-variabelnya tidak sama dengan 1. Yang pertama adalah 2X min 5Y sama dengan 1 dan 4X min 3Y sama dengan 9. Nah, ketika ingin menghilangkan salah satu variabelnya, lagi-lagi di sini yang saya hilangkan adalah variabel X-nya, maka saya harus membuat koefisien dari variabel X ini menjadi nilai yang sama. Karena di sini masih berbeda 2 dan 4, berarti saya harus mengalihkan persamaan ini dengan sebuah bilangan, yaitu KPK dari 2 dan 4 yaitu 4. Ya, berarti yang atas dikali 2, yang bawah dikali 1.
Nah, nanti ini berarti dalam satu baris semuanya harus dikalikan. Yang atas ini dikali 2, yang bawah dikali 1. Jadi 4x min 10y sama dengan 2, dan 4x min 3y sama dengan 9. Setelah koefisiennya sama, perhatikan tanda depan koefisien. Nilainya sama-sama plus, berarti dia harus dikurang. Ini habis, min 10y dikurang min 3y, hasilnya adalah min 7y. 2 dikurang 9 adalah min 7, berarti y sama dengan min 7 dibagi min 7, nilai y sama dengan 1. Nah, setelah kita dapat salah satu variabelnya, yaitu y sama dengan 1, langsung kita substitusi. Untuk y sama dengan 1, ini kita masukkan ke persamaan 2x min 5y sama dengan 1. Berarti 2x min 5 dikali 1 sama dengan 1. Berarti 2x min 5 sama dengan 1. 2x sama dengan 1. Pindahkan ruas dari min 5 jadi plus 5. 2x sama dengan 6. Berarti x sama dengan 6 dibagi 2 atau sama dengan 3. Nah, di sini kita dapat x sama dengan 3. Maka nanti untuk himpunan penyelesaiannya adalah 3 dan 1. Oke, itu untuk contoh soal yang nomor 2. Berikutnya terakhir untuk soal SPLDV berikutnya. Ya, di sini ada 3x plus 2y sama dengan 8 dan x min 5y sama dengan min 37. Nah, ini sebenarnya sama. Kita tentukan mana yang mau dihilangkan. Kali ini saya mau hilangkan yang y-nya. Kita coba ya. Berarti karena di sini koefisiennya masih berbeda. Ini koefisiennya 2, ini minus 5. Berarti nanti ini karena KPK-nya kan jadi 10 nih. 2 sama 5 KPK-nya 10. Berarti yang atas dikali 5, yang bawah dikali 2. Nah, nanti ini tinggal ditentukan. Berarti satu baris kali 5, it's mean 15x plus 10y sama dengan 40. Satu lagi, 2x min 10y sama dengan min 74. Nah, karena yang mau dihilangkan y-nya, ini bisa diperhatikan. Y-nya dia y sama, angkanya sudah sama, tapi dilihat ini tandanya berbeda nih. Yang satu plus, yang satu min. Berarti kalau dia tandanya berbeda harus dijumlahkan supaya nanti dia hilang atau habis. Ya, berarti kalau plus 10 ditambah min 10, ini dia habis. Tinggal 15x ditambah 2x adalah 17x sama dengan 40 ditambah min 74 adalah min 34. Berarti x sama dengan min 34 dibagi 17. X-nya sama dengan minus 2. Ini kita sudah dapat x-nya minus 2. Langsung disubstitusi. Untuk x sama dengan minus 2, ini kita masukkan ke dalam persamaan yang pertama. Boleh? Kedua boleh sih sebenarnya. Terserah kalian mau masukkan ke persamaan yang pertama atau yang kedua. Berarti ini 3 dikali minus 2 ditambah 2y sama dengan 8. Minus 6 ditambah 2y sama dengan 8. Berarti 2y sama dengan 8 ditambah 6. 2y sama dengan 14. Berarti y sama dengan 14 dibagi 2. Sama dengan 7. Berarti y sama dengan 7. Himpunan penyelesaiannya adalah x-nya min 2 dan y-nya 7. Oke, cukup sekian untuk pembahasan penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel. Semoga bisa kalian pahami, bisa dilihat-lihat lagi. Kalau masih ada yang belum mengerti, silahkan diulang lagi videonya atau ditanyakan. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.